Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah dokumen tertulis yang di dalamnya memuat hak kebendaan yang dapat dipindah tangankan dan memiliki nilai ekonomi. Pemegang surat berharga berhak menagih sejumlah uang atau hak tertentu yang tercantum di dalamnya, dan hak tersebut hanya dapat ditagihkan dengan menunjukkan atau menyerahkan surat tersebut. Surat trustment hukum yang berfungsi sebagai alat pembayaran, bukti kepemilikan atau jaminan dalam transaksi ekonomi. Sejarah perkembangan surat berharga. Zaman kuno di Tiongkok dikenal Vientiane atau uang terbang sejak dinasti Tang dan Song, sementara di dunia Islam muncul sak sebagai surat perintah bayar. Yang kedua, abad pertengahan. Di Eropa muncul lex mercatoria atau hukum perdagang yang menjadi dasar lahirnya Wesel dan Promes. Terus masa kolonial, pemerintah Belanda memperkenalkan kitab undang-undang hukum dagang KUHD di Indonesia yang mengatur Wesel, Promes, dan Cek. Terus selanjutnya era kemerdekaan, pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang dan surat berharga negara untuk pembiayaan nasional. Selanjutnya era modern, lahir surat berharga komersial paper, obligasi, dan SPSN, suku negara. Yang terakhir era digital, muncul konsep harta berharga digital atau digital negotiable instrument sebagai bentuk baru surat berharga elektronik. Dasar hukum surat berharga. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 100-173 mengatur Wesel, Promes, dan Cek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata selanjutnya memberikan dasar hukum umum tentang perikatan dan asas kebebasan berkontrak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur kegiatan bank dalam pembelian, penjualan, dan penjaminan surat berharga. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya mengatur efek seperti saham dan obligasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah atau SPSN. Dan yang terakhir adalah mengatur penerbitan suku negara berbasis prinsip syariah. Selanjutnya terdapat jenis-jenis surat berharga. Surat berharga secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu surat berharga klasik dan surat berharga modern. Surat berharga klasik sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan surat berharga modern yaitu surat yang berkembang melalui praktik ekonomi dan peraturan khusus. Contoh surat berharga klasik yang pertama ada Wesel. Wesel adalah perintah bayar dari penarik kepada tertarik dalam waktu tertentu. Wesel memiliki tiga pihak, yaitu penarik, tertarik, dan juga pemegang. Selanjutnya terdapat surat sanggup. Surat sanggup adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang. Berbeda dengan Wesel yang mengandung perintah pembayaran kepada pihak ketiga, surat sanggup hanya melibatkan dua pihak, yaitu penerbit dan juga pemegang. Lalu yang selanjutnya terdapat cek. Cek adalah perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar kepada pemegang. Cek sendiri termasuk jenis surat berharga yang bersifat alat pembayaran tunai karena dapat langsung dicairkan oleh pemegang di bank yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat contoh beberapa surat berharga modern. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan modal dalam perusahaan. Dan yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah pengakuan utang dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek dari perusahaan. Lalu terdapat sertifikat deposito, yaitu bukti simpanan berjangka yang dapat dipindah tangankan. Selanjutnya terdapat SBSN atau sukuk negara, yang dimana adalah surat berharga yang berbasis prinsip syariah. Dalam hukum surat berharga, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam surat berharga. Yang pertama yaitu penerbit. Penerbit adalah pihak yang mengeluarkan surat berharga, yang bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran yang tercantum dalam surat berharga kepada pemegang. Selanjutnya terdapat pemegang. Pemegang sendiri adalah pemilik sah surat berharga yang berhak menagih pembayaran.
Pemegang bisa saja individu atau institusi yang membeli atau menerima surat berharga dari penerbit atau pihak lain. Lalu terdapat tertarik. Tertarik adalah pihak yang menerima pembayaran. Tertarik menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan perintah yang terdapat dalam surat berharga. Selanjutnya terdapat endosan. Endosan adalah pihak yang mengalihkan hak kepemilikan surat. Endosan adalah pemegang sebelumnya yang mengalihkan haknya kepada pihak yang menerima pengalihan. Kemudian ada akseptan. Akseptan adalah pihak yang menyetujui pembayaran sesuai isi surat. Akseptan biasanya adalah bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi. Kemudian yang terakhir ada avalis. Avalis yaitu penjamin pembayaran jika penerbit gagal memenuhi kewajiban. Dalam hukum surat berharga juga terdapat beberapa fungsi surat berharga. Fungsi surat berharga dilihat dari 3 aspek, yaitu fungsi hukum, fungsi ekonomi, dan juga fungsi sosial. Fungsi hukum, yang dimana surat berharga berfungsi sebagai alat pembuktian dan perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi. Dalam fungsi ekonomi, surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran, alat kredit, dan instrumen investasi. Dalam fungsi sosial, fungsi surat berharga sendiri yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam sistem keuangan. Tujuan adanya hukum surat berharga. Surat berharga merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum dagang dan keuangan modern. Tujuan adanya hukum surat berharga yang pertama menciptakan kepastian hukum, memperlancar arus uang dan modal, menjamin jaminan dan alat investasi, serta meningkatkan kepercayaan dalam sistem ekonomi. Hukum surat berharga berperan penting dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Surat berharga sendiri berfungsi sebagai dokumen bernilai hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, serta kelancaran transaksi ekonomi. Melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-undang terkait, surat berharga menjadi instrumen hukum sekaligus ekonomi yang mencerminkan kepercayaan dan efisiensi dalam kegiatan perdagangan modern.